setahun rasanya kita tidak melihat Bang Beto. Teh kotak. Tahun kemarin lebaran ya? Lebaran lagi. Temunya mana orang nih kalau nggak lagi cerita di Discord. Tapi curhat. Oke, kita akan teh kotak dulu hari ini. Kalian post like dulu. Kita mulai video hari ini. Gue belakangan ini sih lumayan jarang ya, sebulan terakhir, 2 bulan terakhir tuh lumayan jarang gitu. Apa yang baru gitu. Sekarang saya teh kotak nasihat semua gue, jadi makin tua gue rasanya dengernya. Let's go, kita mulai video hari ini. Kita mah di sini nengahin aja ya Bang ya, biar masalahnya makin gak panjang ya Bang ya. Apalagi lebaran pertama kan udah besok ya Bang ya. Nah jadi ngomongnya pelan-pelan, satu-satu, biar nemu bagusnya gimana. Kayaknya ya, Bang ya. Pertanyaan pertama mungkin pas ya Bang ya. Jadi Mbak, boleh jabarkan alasan-alasan mengapa lebaran pertama harus lebaran di orang tua Mbak. Silakan Mbak. Tadi kan udah gue tekenin, lebaran tahun kemarin udah duluan ke orang tua dia ya. Sekarang orang tua gue duluan dong lebaran pertama. Nah, bagaimana Bang? Nggak bisa bre, nih alasan Itu- gue rasional itu nih. bener, Kita anak terus ya. berapa? 3 ya kan. Maksudnya tuh kita ke keluarga gue dulu, abang-abang sama saudara gue kan pada kaya nih. Nah anak-anak kita dapat THR dulu maksud gue mah. Nah habis itu main ke keluarga dia, anak-anaknya kan ada banyak tuh. Kita pakai THR yang tadi, udah beres, masuk akal kan? Berarti dengan kata lain abang mau pakai THR anak abang buat jadi THR anak-anak saudara yang lain. Enggak. POV anak adalah aset. Ya kan kita semua gitu kan. Lo yang nonton gue sebacot lo gitu juga kan lo. Baik. Enggak gue. Bang tenang dulu ya Bang ya. Mbak ada objeksi lain? Gini ya bang, orang tua gue lebaran kedua main ke Serang. Makanya mesti di lebaran pertama, ngerti gak sih lu? Ih belum tentu, enggak. Bu, lusa di rumah gak? Orang tua Serang apa bu? Coba ulang. Lusa ibu di Serang. Sama siapa bu? Ya sama bapak lah. Bersiaplah kamu menghadapi seranganku. Ya. Ya berarti lebaran ketiga ke sono kita. Lu gak ingat lebaran pertama ke orang tua lu macetnya kayak mana? Gue ogah ya 10 jam di mobil, mending gorok aja leher gue sekalian. Ya udah sih, namanya mudik di mana-mana juga macet pasti. Kalau mau nggak macet ya pakai pintu kemana saja. Ya kalau nggak mau macet ke rumah orang tua gue dulu. Ya tapi ada tapinya, ntar dulu. Lu gak ngerti banget sih jadi Ya orang. lu jadi orang ngerti dong, kan bukan kita nggak kesana sama sekali. Enggak dong lah, enggak dong. Gimana sih? Iya dong. Nah, kabarnya Bang Beto sampai sekarang gak jadi mudik nih. Itu kan udah lebaran harusnya. Enggak dong, enggak, tar dulu. Ya benar kan, ya itu benar. Gimana kan, ya gimana sih? Gua mah ya udah kan benar berarti. Apa sih? Gua kan ya Allah benar-benar gimana kan? Itu. Maaf ya Bang ya, karena Mas bacot doang, saya mute dulu ya Bang ya. Baik Mas, silakan. Orang tua dia bang, itu tempat singgah. Kan di dalam permudikan tuh ada 2 tipe nih. Tipe pertama yang jadi tempat singgah, yang kedua jadi penyinggah. Nah orang tua dia itu yang ini. Dengan kata lain, orang tua dia tuh gak kemana-mana. Jadi bisa kapan aja ke situ bang. Manuk diakal. Baik, ada pembelaan Bang. Lah ya itu, ya gimana? Enggak dong lah, enggak dong. Gimana sih? Iya dong. Enggak dong. Baik, karena Abang masih bacot, Baca saya mute lagi. aja ya kali ya Bang ya. Ada yang mau disampaikan lagi Mbak? Nih ya, asal lu tahu bre, ibu gua nanyain gua mulu bang. Halo bu, tanyain aku bu. Nak, kamu kapan nengok ibu? Ibu kangen nak. Ibu pengen kita semua ngumpul-ngumpul lagi. Sama jangan lupa bawa THR buat ibu ya. Begitulah bang. Oke deh Mbak, Mas udah nggak ada pembelaan lagi kan? Oke, jadi dengan ini kita nyatakan lebaran pertama ke orang tua Mbak. Weh Bayu, kirain hari kedua kemari. Minal aidin wal faizin. Terus gimana utang sama gua? Roman-romannya THR udah turun nih. Nah itu loh yang Oh itu tuh alasan dia nggak mau ke situ berarti. Gue tapi jadi baru dapet insight baru. Tadi tuh ada yang namanya orang tua singgah sama penyinggah gitu. Oh gitu. Abang kalau misalkan dua-duanya nih tempat singgah kayak mana bang? Mampus lu ke Palembang lu. Ya ini bapak ke bapak ya maksud gue. Kalau kalian kayak mana bang gitu maksud gue. Kalau gue sih biasanya gantian aja gue. Nah, tahun ini di sono nih, tahun ini tempat gue gitu. Iya. Kebetulan juga deket nih gue. Kebetulan deket nih gue, jadi gantiannya sekali mudik aja gitu. Bang Beto kalau gini mending lo WA gue apa enggak sih? Mending dari konten terus gue. Dilemanya panjang banget deh. Gak bisa dia gelisah dikit jadi konten sama dia deh. Ini Dani, dia adalah seorang anak muda yang sebenarnya sehat-sehat aja. Jantungnya nyala, matanya nyala, sampai ususnya juga nyala. Tapi ada satu organ badan dia Lihat dari judulnya kena nih gue nih. yang ngebak, yang harusnya bisa jalan normal, tapi ternyata cuma bisa jalan kalau ada asap rokok. Tidak lain tidak bukan otak dia.
Jujur ya. Seperti yang kita tahu, otak itu yang bikin manusia itu manusia. Jadi kalau orang kayak nggak ada otak, nah itu kayak binatang gitu. Namun di kasusnya Dani, otaknya cuma bisa nyala kalau ada asap rokok. Berapakah jumlah planet di tata surya kita? Kok 9 salah? Bener dong. Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, Mars, Bumi, Venus, Merkurius, Bekasi. Coba. Salah, nggak ada. Kita nyalain dulu. Oh iya, 8. Jadi dia bisa ngerasain jadi manusia, cuman pas lagi ngerokok doang. Seandainya lagi tanggal tua dan dia nggak punya duit beli rokok, sebenarnya nggak ada masalah apa-apa selama dia masih punya rokok, kemanusiaannya masih hidup. Tapi semua berubah ketika Marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban tiba. dan orang puasa tuh mestinya tetap semangat. Di manakah pahala itu? Maukah kau tahu? Lo bacot lagi gue sundut lo. Ini tim gue sih pada ngerti sih kalau gue record tuh harus sempat sih. Iya lah. Tapi sebenarnya kalau puasa tuh nggak sesakau itu loh. Maksud gue kalau 3 hari, gue pernah tuh coba sebelum puasa kemarin tuh 3 hari gue. Nah tuh hari kedua sama hari ketiga tuh ada tuh ilmiahnya, itu baru kerasa tuh sakau aja. Kayak sampai sahur, sampai buka sih masih bisa sih harusnya. Rokok gak boleh dinyalain. Dari subuh sampai ketemu maghrib otaknya ngebak. Kalau kita coba kompel kepalanya, tidak dapat berfungsi normal. Dan mama sehat Dan? Udah 57 dia. Oh, umurnya 57. Ya paling cincau sama gorengan. Oh, kalau negeri kotak utangnya 9.300 triliun, utang kita gundul, koruptor banyak, solusinya apa ya? Ganti hati. Tetap jadi genteng. Itulah saudara-saudara, ciri-ciri orang yang otaknya ngebak. Nahan makan nggak masalah bagi dia. Nahan minum upil doang buat dia itu. Nahan bok nggak ada apa-apanya. Tapi kalau rokok, Dani, sadar. Lu bisa, gue tahu lu bisa. Karena puasa, lu jadi belajar berhenti ngerokok walaupun cuma sebentaran. Lu nggak ingat selama ini lu zolimin badan lu itu. Lu nggak ngasih hak bagi paru-paru lu dengan benar. Alih-alih oksigen yang lu kasih kepulan asap pembunuh. Dia begini sekarang nih. Dia begini nih sekarang nih. Jadi kan momen ini momen perubahan. Jangan mau kalah sama rokok. Bangkitlah Dani, bangkitlah bersama bulan puasa. Aduh nih, udah beduk lagi nih. Maghrib telah tiba, waktunya berbuka puasa buat Dani. Mana Dani? Nyebat. Tapi betul loh, maksudnya momentum yang paling tepat tuh kita jadi ngasih jeda gitu loh antara subuh sama maghrib buat ngejebat dulu. Ya sehat dikit lah. Tapi ternyata kayaknya memang beratnya berhenti itu di hari 24 jam pertama, 48 jam pertama. Hari ketiga tuh kita adaptasi sebenarnya. Tapi memang hari kedua kopong, pala kita dikosong. Gak bisa mikir. Nah kira-kira itulah yang terjadi kepada saya dan beberapa masyarakat Bapak nih yang waktu itu milih Bapak nih ya kan. Gak lupa kan ya, kan di dalam pala tuh ada otaknya Maya. Itu fungsinya buat nginget tuh. Oh iya dulu gue pernah ngemis ngeronta-ronta minta dipilih. Kurang lebih begitulah Pak ya. Nah ini jalanan rusak nih, solusinya tuh apa Pak? Aduh, ini saya gak bisa mikir sendiri nih. Saya nih butuh masukan-masukan yang membantu gitu. Berikan saya sebotol whisky, maka akan kurapatkan di hotel bintang 5. Stop, pelan-pelan Pak. Berarti solusi Bapak dari jalanan rusak adalah rapat di hotel bintang 5. Betul mas, soalnya kita kalau rapat tuh biasanya kalau rapat, tahu-tahu jalannya benar sendiri gitu mas. Oke bentar ya. Kok bisa maksudnya hajatnya tuh benerin jalan, tapi rapatnya sama pertemuannya sama potong pitanya itu bisa lebih gede anggarannya daripada buat bolong jalannya. Otak. Nah ini versi upgrade nih 2.2. Oke kita dari awal aja nih Pak ya. Nah jadi itu di dalam kan ada otak tuh Pak. Nah maksudnya mah itu buat dipakai gitu. Coba jadi ini masalah sesederhana ini buat Bapak solusinya apa gitu Pak? Itu sih masih dikasih pelang hati-hati mas. Bahaya itu bisa nyelakain orang. Oke, berarti solusi sementaranya tuh kasih pelang hati-hati ya Pak ya? Sementara, ya itu solusi. Iya sementara kan Pak, masa permanen? Bukannya kalau udah dikasih pelang hati-hati itu artinya jalanannya udah beres ya mas? Aduh masih ada cacat. Ganti.
upgrade otak yang lain nih. Lihat otaknya. Otak Promek. Saya sebenarnya nggak mau merendahkan Bapak gitu, tapi tolong dah ini otak dipakai Pak. Jalanan rusak, orang-orang pada celaka. Nah itu premisnya tuh Pak. Terus kita putar nih Pak, supaya orang-orang tidak celaka. Maka tapi bagus juga ya kalau rusak. Biarin aja dah, ntar bisa jadi bahan janji. Memang dikasih otak mikir sih, tapi mikirnya jadi kesono ya. Saya terpilih, jalanan rapi semua. ini otak nggak ada yang bener ya. Otak koruptor tolol, otak mafia anjing, otak omon-omon aduh, otak tergoblok, otak marwah. Nah ini nih, kalau mikirnya marwah kan pasti malu dong jadi pemimpin, tapi jalanan di daerah dia rusak. Logikanya gitu dong, nggak mungkin melenceng dong. Kecuali kalau gue banget ya. Bapak yang saya hormati dan saya sayangi, atau lebih ke terpaksa saya hormati dan saya sayangi, jalanan rusak, solusinya apa? Wah, kacau. Merusak marwah daerah kita itu. Betul itu. Karena cerminan daerah yang bagus adalah terlihat dari jalannya. Kalau akses gampang harusnya daerahnya maju gitu. Nah, kalau daerahnya aksesnya susah, suram, ya boro-boro marwah gitu harusnya. Ngerti juga tuh. Kita butuh solusi buat naikin marwah daerah kita lagi. Betul, itu betul. Oke, saya putuskan. Saya punya keputusan. Nah, bener nih. Kita kasih pejabat kita mobil 8,5 miliar. Sebagai orang yang lahir dari kecil dan besar tumbuh di Sumatera sih, kayak lama-lama udah berdamai sama keadaan gitu. Cuman masa sampai gue udah setua ini masih gini aja. Monitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Wih, kondisi lagi gacor ketua. Iya kawan, sabar bisa kali. Sabar bisa kali. Ya udah macet. Iya. Udah digendong diam tahu nggak lu diam gue tabok lu. Dah gue lagi nyuci piring. Ya ampun diam. Ini jam berapa masih diangkat dulu. Masih bacot gue geletakin bener lu ya. Ya ampun. Iya sabar, salah sendiri lu. Jangan salahin gua, salah lu ini. Iya lagi. Aduh. Kok tangannya 3? Tuh capek amat, ya kerja di rumah nggak ada habis-habis. Tuh cowok jadi laki enak bener tuh kayaknya kerja di luar. Habis capek kerja enaknya ngopi bareng yo. Nah, itu yang ada di otak istri kayaknya begitu. Ntar lu pulang jangan langsung pulang lu ya. Mau kemana kita? Gaple dulu kita. Cowok diadap nggak punya hati. Kamu tuh bisa kerja nggak sih? Ya Pak, maaf Pak. Masa gitu doang maafin, nggak Pak. bisa? Ya maaf Pak. Udah deh, pokoknya ini 2 detik lagi belum selesai, kamu potong gaji aja. Feeling Udah 2 detik, set ending sih. 99,99% gaji hilang. Pak, tolong Pak, jadi manusia dikit apa Pak? Diam. Wah, kamu gak di posisi ngomong tau nggak? Yang boleh ngomong tuh cuma saya. Ya Pak, kebutuhan saya di rumah kan juga banyak Pak. Oh jadi kamu beneran butuh duit nih? Iya Pak, butuh Pak. Nih ada duit nih. Doki. Jangan lagi itu, cepat. Udah mau kenalan lagi sama cewek di Facebook. Capek amat ya kerja. Itu yang di rumah romanya enak bener tuh. Aduh kenyang gila. Bro, nggak masak lu. Ntar malam laki lu pulang nggak ada makanan gimana? Loh, kan ada teknologi buat orang malas yang bernama GoFood. Tapi kan itu pakai duit. Loh, kan ada teknologi yang bernama suami. Yoi, gue cuma mau pulang dilayani dengan tenang. Layanin bapak lu, Jangan suruh suruh layanin pulang enak beli bener makanan lu juga kalau ngomong. ngapain lu seharian di rumah? Oh iya, nyantai, enak, weh asik Bisa di lu, rumah. wah, nih orang minta ditiban anjir. Yang ada lu enak seharian di luar, asik ya, bisa main sama temen-temen, tai bini di rumah. Kocak banget lu. Ya udah gantian aja lu yang kerja sono biar tahu lu. Oh bisa lu ngomong gitu lu ya? Bisa, apa? Gak mau gua, maunya bisa gua. Ya udah. Ya udah. 90% kasus perceraian di negeri Kotok disebabkan oleh tingkat stres masyarakat, lalu terpicu oleh gagalnya komunikasi di antara keduanya. Hanya satu solusi yang dapat menyelesaikan. Iya itu adrenalin sih jujur. Artinya sih kalau ngelihat dari kejadian tadi sih 2 kacamata ya sebenarnya sama aja ya. Yang dipikirin istri kalau kita lagi gawe di luar tuh nongkrong nih bocah nih asik nih. Kau balik-balik ku tengok-tengok nih. Lupa jalan pulang kau. Kita juga lagi kerja mikir anjing capek banget kerja, enak bini di rumah kali nyantai. Oh, maka solusinya terakhir tadi. Sebelum itu maksud gua sebelum itu ngobrol dulu. Solusi terakhir tadi betul, tapi sebelum itu ngobrol dulu. Nah, kita selarasin dulu nih. Aku di rumah tadi ngapain aja, kamu tadi kerja ngapain aja, sama capeknya kan kita. Nah baru yang terakhir tadi.
Emang bener tak-kotak ini cocoknya tonton sama bini bukan sama anak nih. Ini bujang aja gak boleh nonton ini nih. Ya, masuk lagi yuk. Silakan. Apaan tuh? Aduh, kayak Ya, masuk lagi yuk. Silakan. Apaan tuh? Ini Pak, saya jualan kopi saset. Coba aja Pak. Ini dari bahan-bahan yang aman nih. Aman semua Pak, halal. Oh, nyamber dia. Lah Bapak ngapain uji pakai gituan Pak? Kopi mercon. Kopi mercon. Bukan Pak, gini. kopi mercon. Gini Pak, semua kopi yang ada creamernya pasti kalau dibakar. Penipuan. Oh iya, kopi ada krimnya dikit. Oh iya baru tahu ya. Bentar, tunggu bentar Pak, sabar. Itu di depan masih pada ngantri, Mas. Ya bentar Pak, sabar, tunggu aja. Udah deh, kalau mau nipu, Bentar, Mas. Pak, bentar. Kalau mau nipu, masalah orang, Mas. Ini kita udah tungguin setengah jam ya. Ini PMP kapal selam dari tadi belum nyelam juga. PMP kapal selam penipuan. Bob. Ada. Kok leher saya sakit sih? Salah bantal. Bantalnya nggak enak, Mas. Ini leher saya jadi korban nih. Ya sebenarnya itu bukan buat ditidurin sih Pak, itu mah buat dimakan gitu. Maksudnya Mas bikin makanan yang terbuat dari bantal? Bukan Pak, ini Roti. itu kue bantal. Oh, gue tahu larinya Bang Beto mau kemana nih. Yo, oke. Memang apa-apa harus sesuai dengan tupoksinya gitu kayaknya ya. Jadi Kayaknya gue di makan feeling ini cuma gue si ya. bantal. Bukan itu Semoga juga, salah. Pak. Aduh, Mas ini bikin pusing doang dah. Enggak pusing, enggak. Saya yang pusing Pak ngikutin cara mikir Bapak. Nanti kalau orang-orang pada beli ini terus mereka pada salah bantal, Mas mau tanggung jawab. Ya elah Bapak. Penipuan. Bob. Pertama kita gambar kepalanya, terus kita hapus dikit, terus kita hapus dikit lagi. Jadi deh lingkaran. Peyang nih, Mas. Maksud sih, cek lagi yang bener Pak. Ini sampel semua udah saya uji nih, semua peyang, Mas. Jadi sebenarnya Mas ini tuh niat nggak sih bikin tahu bulat? Ya gimana Pak, nggak bisa juga kita perfect bulat dong. Ya berarti jangan namain tahu bulat, namain tahu peyang. Penipuan. Bob. Mas udah bikin bakso beranak berapa kali? Ya saya mah udah jalan 20 tahun Pak. Jadi maksud Mas udah bikin bakso beranak selama 20 tahun lamanya. Ribuan bakso udah beranak gara-gara Mas, dan Mas gak pernah tanggung jawab. Lah, Bapak nangkepnya begitu Pak? Ini namanya kriminal, Mas. Pelecehan seksual terhadap bakso. Lah ini bakso Pak. Sekarang saya tanya, kapan? Kok jadi ngent? Penipuan. Oh enggak kesana arahnya. Ah betul. Tumben ini dia nih. Ya. Ini Pak, saya jualan es gabus. Penipuan. Ya, masuk lagi ya. Ya, masuk lagi. Tapi ya the moral of story-nya gitu sih ya. Memang dikasih kebijaksanaan untuk memutuskan itu boleh atau enggak tuh harus yang tepat memang. Kalau nggak tepat jadi sembarangan kapan ini ada anak di bakso nih. At least badan gua nggak bawa belerang campur ketonggeng. Cetas. Cetas. Nggak ada udah mandi gua. Di kalau nggak merasa mah gak usah sindir ya. Lah kan ini ceritanya lagi sendiri-sendirian kan emang. At least gua nggak gendut, cetas. Goblok. Kok nggak tadi ngerasa lagi. nggak usah sini. Belajar Goblok. dulu sama Lah bawa tadi kan fisik lu dong, juga. asik lu. Lah kan tadi. Tadi lu ngomongin bau, kita biasa aja tadi. Malah kita koreksi. Oh, enggak tuh gitu. Juga tadi. Males ya gua males tai, gak usah malas kalian. Ini giliran lu loh sekarang. At least gue ingat kalau pasangan gue ulang tahun. Cetas. Ya, kan udah minta maaf kemarin. Cuma ada orang yang punya adab dan etika yang lupa ulang tahun pasangannya. Cetas. Ya udahlah, namanya juga manusia. At least gue kalau salah langsung minta maaf. Cetas. Ya kan kemarin juga udah. At least gua nggak susah berak, cetas. Lah gue juga berak, mati gue kalau nggak berak. Enggak, lu mah berak jarang-jarang. Terakhir berak 2 minggu kan lu. Bacot amat sih lu, gue tampol ya. Lah bener, cewek emang susah berak. Itu kan ada komunitas susah berak tuh. Nggak boleh bongkar-bongkar aib bini, dosa Lah, lu. dari tadi lu bongkar aib gua juga, anjir. Kan emang gitu cara. At least gue nggak pernah corot pakai gedebok pisang. Cetas. Gua juga gak pernah, sumpah nggak ada. Itu fitnah itu, jangan sembarangan lu kalau ngomong lu, Lu nggak usah kayak suci banget lu, malam-malam nonton bok kan lu. Di, ini baru fitnah, mana ada. Lu tahu nggak 80% cewek kalau malam nonton bok? Hah? 20%-nya nonton yang lain. Tahu nggak lu nonton apa? Ya nggak tahu. Baru ini bener nih main logika menang kita. Gue jadi inget video yang pertama tadi. Kayaknya kasus perceraian yang katanya Bang Beto tadi karena komunikasi kayaknya bukan deh. Gara-gara suami istri main cetas-cetes. Siapa yang mau ipon? Saya. Siapa yang malas kerja tapi maunya kelihatan gaya? Saya. Kenapa? Pas bisa mejeng. Goblok, taruh lu pelan-pelan atuh. Masnya kenapa mas? Mas Bukber bisa mejeng. Kalau mas kenapa? Dibilang sukses sama orang di kampung. Kalau mas? Biar bisa selfie di kaca. Masnya? Biar makan bisa taruh di meja. Kalau mas? Mau buka jasa rental. Kalau masnya? Gak tahu, soalnya saya nggak punya otak, jadi saya nggak tahu. Oke, sekarang kita pilih pemenangnya secara acak ya guys. Kita mesti fair nih. Kita konten kreator yang jujur dan amanah dan membenci kemunafikan. Kakak bilang stop ya. Mulai.
Stop. Selamat, kakaknya menang Ipon. Selamat. Alhamdulillah. Jangan lupa follow akun gua. Bang, yang bilang stop ganti dong. Saya aja bang. Oke, sekarang yang bilang stop Mas aja ya. Ayo, mulai. Stop. Kakaknya lagi. Selamat, Iponnya 2. Alhamdulillah. Kok bisa gini ya? Bang, please bang, gue yang bilang stop bang. Oh, lu mau bilang stop? Lu top Larinya tahu kemana nih gue. spender bukan? Sekarang bang, gue top spender sekarang bang. Nih, ambil, bawa aja semua bang. Oke, abang bilang stop ya. Mulai. Stop. Bang, stop. Selamat, kakak lagi. Alhamdulillah. Hoki 50 tahun. Jangan lupa follow akun gue supaya kalian bisa menang juga kayak kakak ini dan si kakak ini dan kakak ini juga. Kak, mau Ipon nggak kak? Mau dong. Udah follow akun gue belum? Udah. Udah repost 3 postingan sebelumnya belum? Udah dong. Udah minta restu orang tua belum? Udah. Udah mandi belum? Ya udah. Udah pakai sempak warna merah belum? Udah. Mana buktinya? Yah, sempaknya hijau, nggak jadi dapat Ipon dong. Kecewa. Kak, tapi aku mau iPhone banget, Kak. Beneran mau banget. Sempaknya merah dulu dong. Kakak, aku mau Ipon dong. Kamu kenapa? Kok nangis? Aku putus sekolah. 5 hari belum makan. Bentar lagi juga mati nih. Oh gitu. Kamu mau apa emang? Ipon. Putus sekolah kan harusnya butuh biaya, bukan butuh iPhone. iPhone yang canggih kalau dipegang sama orang konten jadi konten. Kalau putus sekolah mah nggak sekolah malah nambah. Aduh, jatuh maaf berantakan jadi tambah sedih nih. Tapi kamu udah follow kan? Udah dong. Selamat, kakak dapat Ipon lagi. Iponnya sini dulu mbak. Nah ini jatah mbaknya ya. Nah, ya ini jatah banyak ya. Gak ikutan gue. Tapi memang menurut gue sih gambaran masyarakat kita jadi. Ya gitulah ya. Next. Terus gue edit 8. Bang, bosen gak sih bang? Cari hiburan apa kita? Tapi yang nggak pakai duit. Kan lu tahu nggak gablok duit kita. Cari yang geli-geli bang. Apa? Ngurut si Johnson. Bosen. Tangannya juga udah bosen itu. Iya bang, bosen bang. Ada ayam noh. Maksud lu gituan sama ayam bang? Lu goblok amat bang. Mana ada manusia di dunia ini kepikiran gituan sama. Terus apa dong? Jujur kaget sih gue. Coba pikir. Kan lu punya otak tuh bang. Otak lu mana kocak? Di bawah. Ya udah gua aja. Kalau misal bini lu Bosen. Iya, bosen. Iya, dia wanita membosankan bang. Bahenolnya udah hilang 30 tahun yang lalu. Seandainya aja bini gua nggak dia doang. Kan bisa jadi opsi lain gitu. Bosen satu, taruh gudang, ambil yang baru. Ya udah tambahin aja bang. Maksudnya gua nambah bini gitu. Gaya bener lu, belum bisa nyukupin gua aja segala poligami lu. Tuh kan bener, dia pasti nggak bakal ngizinin. Ya lu juga tol. Ngasih bini anggot-anggotan. Kalau udah begini gimana coba? Jadi nggak bisa nambah bini kan lu? Ayo dong, dipikir dong. Kira-kira argumen cerdas apa yang sekiranya bisa menguatkan pendirian gua nambah bini? Bentar bang, gua tanya GPT dulu. LGBT. Poligami itu sunnah Nabi bang. Nah bener, bawa agama. Nggak kelawan udah, mau murtad apa lu? Tapi kalau ntar agamanya jelek gara-gara kita gimana? Lah itu kan udah biasa bang. Dan aja jadi korupsi. Kan ini poligami itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi, lu udah nyukupin gua belum? Ngomong sunnah Nabi tapi kewajiban Nabi nafkain bini gak dilakuin. Dia bener sih. Anjir, bini gue pinter juga ya. Bini lu egois banget sih bang. Kan lu juga punya kebutuhan bang. Gue juga punya kebutuhan. Kalau gue berzina kan gue dosa. Harusnya dia bersyukur. Lu masih minta izin dulu. Daripada gue langsung nikah, diem-diem gak ngomong sama lu, yang ada lu sakit hati ntar. Lu mau poligami ngerasa ganteng lu? Bukan masalah ganteng. Ngerasa kaya gitu? Bukan, aduh bre, tolong bre, gue debatnya goblok anjir. Sunnah Nabi lagi aja bang. Pokoknya bawa agama aja terus bang. Ya gue kan, gue tuh ini ngelakuin itu gue karena sunnah Nabi. Ya sunnah Nabi mah sunnah Nabi. Tapi ngapain lu sama jamur? Apaan tuh jamur? Janda di bawah umur. Yang namanya sunnah Nabi tuh sama nenek-nenek. Gak bisa kerja lagi, lansia no, sono. Ya itu mah gak enak. Aduh, salah, keceplosan. Masih pinteran gua lu kok. Lu kepikiran begitu karena sering nonton kan lu? Hah? Tahu gua, orang yang sering copot kan telapak tangannya banyak bulu. Emang iya? Enggak noh. Jadi dia kan dia mikirnya. Itu lu bukan sunnah Nabi lu, nafsu lu mah.
Tujuan gua kan udah benar sunnah Nabi. Tujuan gua tuh mulia, gua mau ngehidupin perempuan itu. Kesian perempuan itu, mikis kir. Mikis Kir. Kesian gimana sih, dia mah masih muda. Yang mau sama dia banyak, bisa nyari duit sendiri dia. Bacot, bini lu bacot bang, tai. Ceraiin aja bang, ceraiin. Tukar tambah sama yang baru. Ya udah kalau gini mah ya udah. Kalau lu nggak suka ya udah kita selesai aja. Ya bagus, daripada gue sama lu juga. Gue nyari duit juga sendiri, cari makan juga sendiri. Segala pengen poligami, tolol. Otak lu punya otak gak sih? Otak dia aja sampai nggak punya otak tuh. Oh dia tahu. Obralio, diborong. Yang mau nambah iman, nambah pahala, dapat jaminan surga, dibeli. Bang, taruh dulu bang, lewat bayar lu. Lihat tuh nih, barang-barang bagus banget nih. Oh nggak dulu deh bang, gue lagi kebelet pipis. Kebelet Tadi garam air sama apa nih? pipis alibi lu bisa aja. Lu tuh dari sononya nggak punya iman ya? Sampai barang-barang berkah begini aja lu mau lewatin cuman buat pipis. Aduh, itu iman lu mesti dipertanyain sih, mohon maaf nih. Bang, ini beli garam sebungkus bang, bakal bikin tahu jape. Oh boleh pak, ini sebungkus 90 aja. Gua 90 gua. Ini si bapak bisa aja. Gimana gak kok? Coba, apa yang sekiranya membuat garam murah najis begini jadi 90.000 coba? Nih lo biar paham nih, gue kasih paham nih. Tiap butiran yang ada di satu bungkus garam ini mengandung berkah lebih banyak daripada bumi dan seisinya. Karena semua garam di sini udah didoain sama Pak Saleh bin Selamat sesuai ajaran agama. Jadi kalau bapak makan pakai ini, bapak immortal pak. Soalnya tiap musibah baru muda datang Tuhan ntar mikir, jangan dikasih musibah deh, dia habis makan garam gitu pak. Ini nggak main-main loh ya, jangan remehin urusan agama. Ini kita mau ngadain acara nih pak. Transisinya apa tadi? Di salah satu tempat ibadah yang harusnya bapak juga cintai kalau bapak orang beriman tapi ya. Silakan kalau bapak mau nyumbang seikhlasnya. Oh, seikhlasnya ya mas ya? Ya seikhlasnya, nggak usah dipaksain pak. Kalau gitu maaf dulu deh ya. Apa bercanda? Bapak bercandanya bisa aja. Lah, ya gak apa-apa kan katanya seikhlasnya. Ya nggak apa-apa sih, cuman kan katanya punya agama tapi nggak mau nyumbang sama sekali. Ya saya emang lagi gak ada, beneran. Ih, kalau ngomong hati-hati lo pantar, nggak ada beneran lo, amin. Kok mas jadi maksa sih, kan katanya seikhlasnya. Ya nggak maksa, enggak. Cuman ya maksudnya ini pahalanya ngalir loh pak, investasi akhirat. Ini mah bukan buat saya, buat Tuhan pak. Bapak tuh nggak punya iman ya? Nah itu urusan saya sama Tuhan dong, mas kan gak tahu hati saya. Ya ini mohon maaf nih pak ya, dengan perbuatan bapak begini saya jadi tahu isi hati bapak. Lah enggak lah, Karena kalau imannya kuat pasti mau nyumbang. Ini sih bukan ngancem ya pak, cuman perlu saya kasih tahu aja, takut ntar bapak kaget. Jangan salahin saya kalau sampai dikucilin warga ya. Ya udah ambil deh. Kok cuma 5.000? Masa cuman goceng si bapak bisa aja. Mas lama-lama jatuhnya pemerasan mas. Bukan pemerasan pak, ini tuh amanah dari Tuhan. Saya mah cuma nyampein aja. Orang beriman sih pasti paham. Ada orang begitu ada. Lihat tuh fungsinya apa sih bre? Lah itu dia lagi siramin rumah ini pakai air doa. Kan ini rumah baru. Oke, fungsinya apa? Lah begitu aja pakai ditanya bisa aja. Bre, ini tuh udah 2026, masih percaya gitu-gituan? Ya enggak, ini tuh bentuk ikhtiar aja dong. Enggak, beda. Bener kan, yang penting niat kita baik. Bener dong. Masalahnya cara begini tuh dapat dari mana? Udah selesai mas. No, kasih duit no. Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya menyatakan Bapak Ibu semua wajib coblos Bapak ini. Kalau enggak, itu iman Bapak Ibu perlu dipertanyakan. Oke, nah terima kasih. Kita ketemu lagi kayak tahun depan ya. Assalamualaikum.